Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu sehat ya. Untuk pagi ini kita lanjut ke materi bab 4, yaitu Indonesia pada masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Nah, kalian pasti pernah mendengar Bapak Presiden Soeharto ya. Bapak Presiden Soeharto ini adalah Bapak Presiden kedua kita. Kita akan bahas tentang beberapa kebijakan-kebijakan beliau, mulai dari stabilisasi politik dan rehabilitasi ekonomi, integrasi Timur Timur, dampak pemerintahan Orde Baru. Di sini yang akan kita bahas pertama yaitu adalah stabilisasi politik dan rehabilitasi ekonomi masa Orde Baru. Di sini ada 6 poin yang akan kita bahas, mulai stabilisasi politik dan keamanan, stabilisasi penyeragaman, penerapan dui fungsi ABRI, rehabilitasi ekonomi Orde Baru, kebijakan pembangunan, dan juga pelaksanaan demokrasi. Jadi yang akan kita bahas adalah semua yang berhubungan dengan Bapak Soeharto. Lanjut, yang pertama adalah stabilisasi politik dan keamanan masa Orde Baru. Ini ada 5 hal. Yang pertama yaitu penerapan politik bebas aktif. Kalian tahu sendiri bahwa pada saat masa presiden pertama kita yaitu Presiden Soekarno, di akhir memang hubungan antara Indonesia dengan dunia luar cukup tidak baik. Jadi yang memperbaiki hubungan Indonesia dengan negara-negara luar, terutama PBB, itu yang memperbaiki adalah masa pemerintahan Bapak Soeharto. Di sini penerapan politik bebas aktif itu dibuktikan dengan beberapa hal yang sudah tertulis juga di sini. Kembali menjadi anggota PBB, mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia, dan juga membentuk ASEAN. Ini merupakan perwujudan dari Bapak Presiden Soeharto itu menginginkan politik di Indonesia stabil, terutama hubungan Indonesia dengan negara lain. Untuk kembalinya menjadi anggota PBB, itu Indonesia masuk lagi menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1966, yang pada saat masa Bapak Soekarno itu Indonesia pernah keluar di PBB pada tanggal 7 Januari 1965. Jadi diperbaiki dan masuk lagi menjadi anggota PBB. Kemudian mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia. Ini normalisasi hubungan dengan Malaysia itu terjadi pada pertemuan Bangkok pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1966. Pada saat itu wakil Indonesia adalah Bapak Adam Malik dan juga wakil Malaysia Bapak Tun Abdul Razak. Di sini diperbaiki, dilanjutkan pada tanggal 11 Agustus di Jakarta tahun 1966, dan di situ normal kembali hubungan antara Indonesia dengan Malaysia. Kemudian Indonesia menjadi anggota ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967. Jadi di sini Indonesia juga masuk organisasi-organisasi internasional seperti OPEC, OKI, IGGI yang kemudian nanti menjadi CGI, APEC maupun IMF. Jadi ini adalah upaya dari Bapak Soeharto untuk memperbaiki hubungan dengan Indonesia, dengan hubungan luar ya. Kemudian stabilitas politik dalam negeri itu ya upayanya adalah fusi partai. Fusi partai ini adalah partai yang banyak pada masa Orde Lama itu digabungkan atau difusi dengan partai-partai yang besar, sehingga pada masa Orde Baru partai itu hanya 3, P3, kemudian Golongan Karya, dan juga Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Jadi kalau kalian pernah mendengar atau bisa ditanyakan ke orang tua kalian pada masa Orde Baru, mereka pasti akan bilang
Oh, partai pada masa Orde Baru itu ada 3. Hanya 3 yang mereka kenal. P3 dengan gambar Ka'bah, Golkar dengan gambar pohon beringin, dan juga PDI dengan gambar banteng. Itu berlaku sampai masa Presiden Soeharto berakhir. Oke ya, kita lanjut ke stabilisasi penyeragaman pada masa Orde Baru. Di sini banyak sekali hal-hal yang memang disatu visikan oleh Presiden Soeharto, mulai dari pelarangan ideologi komunisme dan ideologi yang dianggap radikal, kemudian menetapkan Pancasila sebagai ideologi negara, menggagas mengenai pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila melalui Eka Prasetya Pancakarsa, kemudian melakukan penataran pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4, dan mengharuskan semua partai politik menganut ideologi Pancasila. Jadi intinya, stabilisasi penyeragaman Orde Baru pada masa itu adalah bagaimana Pancasila itu benar-benar dipahami oleh masyarakat Indonesia. Ya, jadi benar-benar masyarakat Indonesia ditanamkan dan dipahamkan tentang apa itu Pancasila sebagai ideologi negara. Itu bagusnya pada masa Orde Baru. Lanjutnya, penerapan dwi fungsi ABRI. Dwi fungsi ABRI bisa dikatakan 2 fungsi ABRI. Maksudnya di sini fungsi ABRI yang pertama adalah tugasnya pertama adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Fungsi yang kedua itu adalah sosial politik. Jadi di sini maksudnya ABRI itu boleh berpolitik, boleh dipilih dan boleh memilih. Itu ya. Konsep dwi fungsi ABRI dikenal oleh Jenderal A.H. Nasution. Ini ya, saya bacakan atau bisa kalian baca sendiri. Menyatakan tugas ABRI tidak hanya berkaitan bidang keamanan, tetapi juga sosial politik. Jadi di sini maksudnya ABRI itu punya hak suara dan punya kursi di parlemen atau di pemerintahan. Lanjut ya, kita ke rehabilitasi ekonomi. Rehabilitasi ekonomi di sini menanggulangi masalah utang, kemudian menjalani kerjasama dengan IMF, mengeluarkan undang-undang penanaman modal dengan menetapkan undang-undang penanaman modal asing dan juga penanaman modal dalam negeri. Jadi di sini benar-benar ditata ekonominya oleh Bapak Soeharto. Dan pada saat itu fokusnya adalah agraris. Ya, jadi pertanian yang benar-benar diunggulkan pada masa era Bapak Presiden Soeharto. Berikutnya, kebijakan pembangunan. Di sini ada pendidikan. Pendidikan benar-benar dibangun juga pada eranya Bapak Soeharto. Di sini ada pembangunan sekolah dasar impres di seluruh pelosok, kemudian meningkatkan jumlah guru untuk memenuhi kebutuhan pengajaran, mencanangkan program wajib belajar 6 tahun, kemudian wajib belajar 9 tahun, memberikan program bantuan beasiswa diantara melalui GNOTA atau Gerakan Nasional Orang Tua Asuh. Pemberantasan buta aksara dengan membentuk program kelompok belajar. Jadi pendidikannya juga tertata dan di sini pemerintahannya sentralistik ya, atau berpusat kepada presiden, maksudnya berpusat kepada Jakarta. Aturan-aturan daerah itu harus nurut dengan aturan-aturan ibu kota. Kemudian di bidang kesehatan, mendirikan pusat pelayanan kesehatan dalam bentuk pusat kesehatan masyarakat, kemudian mengembangkan program pos pelayanan terpadu, mencanangkan program keluarga berencana untuk menanggulangi peningkatan jumlah penduduk. Jadi di sini program keluarga berencana itu diluncurkan oleh Bapak Soeharto. Jadi gerakan 2 anak cukup itu pada masa eranya Bapak Soeharto untuk menekan laju penduduk.
Selanjutnya di bidang ekonomi, di sini peningkatan peran BUMN. Jadi BUMN itu benar-benar diberi wewenang untuk mengelola, kemudian juga perluasan lapangan pekerjaan melalui proyek padat karya, kemudian bantuan pembangunan daerah, kemudian ada pengerahan tenaga kerja sukarela melalui Badan Usaha Tenaga Kerja Sukarela Indonesia, dan juga BUTSI ini nantinya akan bertugas sebagai tenaga pelopor. Di sosial budayanya mencanangkan program transmigrasi untuk pemerataan penduduk. Jadi pada masanya Bapak Soeharto itu siapa yang mau untuk berpindah keluar Jawa nanti akan disediakan lapangan pekerjaan dan juga tempat tinggal di daerah-daerah transmigrasi. Tujuannya apa? Untuk menarik masyarakat Jawa berpindah ke luar Jawa. Jadi untuk pemerataan penduduk ya. Kemudian menurunkan angka pengangguran dengan menyalurkan tenaga kerja di seluruh perkebunan, perikanan, ekspor kayu. Kemudian memberikan sosialisasi agar kebudayaan dan kesenian berkembang, meningkatkan pembinaan kesenian melalui sekolah-sekolah dan juga warisan-warisan budaya, peninggalan purbakala itu semua dijaga oleh masa pemerintahan Bapak Soeharto. Nah, lanjut. Pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Baru. Demokrasi Orde Baru dinamakan sistem demokrasi Pancasila. Jadi semuanya berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan juga ketetapan-ketetapan MPR. DPR GR itu diberikan hak untuk membantu membantu pemerintahan dan juga melakukan kontrol. Lembaga kepresidenan itu bersifat suprastruktur dan juga bersifat infrastruktur. Pemerintahan mengawasi dan mengontrol kehidupan demokrasi. Memang namanya demokrasi Pancasila ya, tapi nanti pada penerapannya ada sisi positif dan juga ada sisi negatifnya dari demokrasi Pancasila. Di sini demokrasi Pancasila ini nanti namanya memang demokrasi, tetapi karena terlalu lama masa Orde Baru ini berjalan sehingga masyarakat berpikir demokrasi Pancasila ini dianggap sebagai demokrasi yang mengekang kebebasan masyarakat. Integrasi Timur Timur atau bersatunya Timur Timur. Latar belakangnya, perubahan kebijakan pemerintah Portugis terhadap Timur Timur, yaitu menetapkan Timur Timur sebagai satu provinsi Portugis. Rakyat Timur Timur menghendaki kemerdekaan dari Portugis dan menghapus status koloni terhadap jajahan Portugis. Bisa kalian lihat petanya ya. Timur Leste dan juga Timur Timur. Ini nanti yang akan dimasukkan menjadi provinsi Indonesia ya. Setelah Provinsi Irian Barat yang dimasukkan oleh Presiden Soekarno ke Indonesia, pada masa Soeharto ini yang dimasukkan lagi adalah Timur Timur. Proses integrasinya di sini muncul beberapa partai, yaitu ada UDT yang menghendaki bahwa menjadi bagian dari Portugis, kemudian ada Fretilin yang menginginkan kemerdekaan, kemudian ada Apodeti yang menghendaki bergabung dengan Indonesia, ada Kota juga bergabung dengan Indonesia, ada Trabalista yang ingin juga bergabung dengan Indonesia. Dari 1, 2, 3, 4, 5 dari 5 partai ini, kalau kita lihat 3 partai menghendaki bergabung dengan Indonesia. Makanya difasilitasi oleh negara Indonesia. Bisa dilihat kronologi integrasinya. Di sini Fretilin memproklamasikan kemerdekaan, kemudian ada yang juga memproklamasikan bergabung dengan Indonesia.
Bisa kalian baca, ini adalah kronologi integrasi Timor Timur. Dan pada tanggal 17 Juli 1976, Timor Timur resmi sebagai Provinsi Republik Indonesia. Ya. Tetapi nanti menjadi provinsi pertama yang juga akan menyatakan lepas dari Indonesia. Nanti akan kita bahas di masa presiden selanjutnya. Ini bidang politik dan juga bidang ekonomi, dampak dari pemerintahan Orde Baru. Nah, kalian tahu sendiri bahwa masa Orde Baru itu berjalan cukup lama, mulai dari tahun 1966 sampai nanti berakhir di 1998. Jadi karena kurang lebih 30 tahunan, 32 tahunan itu Bapak Presiden Soeharto menjabat di Indonesia sebagai presiden. Ini menyebabkan banyak penyimpangan prinsip demokrasi karena Presiden Soeharto menjadi penguasa tunggal. Bisa kalian bayangkan selama 32 tahun itu presidennya tetap satu, yaitu Bapak Soeharto. Ini sudah dianggap penyimpangan kalau dilihat dari Undang-Undang Dasar bahwa presiden itu dipilih oleh rakyat, tetapi karena pada saat itu partainya 3, kemudian yang menang selalu Golkar, ini yang menyebabkan penyimpangan demokrasi. Kemudian karena terlalu lama juga menjabat, praktik KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme itu jelas menjangkiti birokrasi pemerintahan. Kemudian kebebasan pers dibatasi secara ketat karena pada saat itu pers semua dijalankan oleh pemerintah Orde Baru. Jadi tidak ada kebebasan pers. Pemerintahan tidak dijalankan secara transparan karena kalian tahu sendiri bahwa pada masa Orde Baru itu sistemnya adalah sentralistik. Jadi terpusat. Bidang ekonomi. Sebenarnya bidang ekonomi ini ada sisi positif dan juga ada sisi negatifnya ya. Sisi positifnya ini, pemerintah berhasil menjaga stabilitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan, Indonesia mencapai swasembada beras. Karena apa? Karena memang program kebijakan dari pemerintah Orde Baru itu cukup bagus. Ada pelita ya, ada pembangunan 5 tahun. Dalam jangka panjang, pembangunan 5 tahun ini cukup bagus. Sampai membawa Indonesia itu mendapat julukan lumbung padi Asia. Karena pertanian cukup bagus sehingga kita bisa mengekspor beras ke seluruh negara yang ada di Asia Tenggara. Itu pencapaian yang luar biasa. Sekitar tahun 1984 sampai 1984-86 itu puncaknya swasembada beras. Ya, kita sudah tidak impor tapi kita malah mengekspor. Kita terkenal sebagai pengekspor beras. Kemudian pengembangan sektor industri dan juga migas mengalami peningkatan. Jadi program pemerintah di bidang ekonominya cukup bagus. Ekonomi, industri itu maju di saat masa pemerintahan Bapak Presiden Soeharto. Jadi makanya kalau sekarang kalian pernah melihat beberapa stiker-stiker yang ada di mana ada yang mengatakan enak zamanku toh, zamannya Bapak Soeharto, karena memang perekonomian, keamanan, ketertiban itu semua terjaga. Itu sisi positifnya. Tetapi sisi negatifnya memang demokrasi pada masa era Orde Baru itu terbatasi. Jadi bukan demokrasi yang sebenarnya. Itu tadi penjelasan mengenai demokrasi dan juga mengenai kebijakan masa Orde Baru.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang dari penjelasan Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.